Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini berkumpul di tempat ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Allah mudahkan kita untuk tetap duduk berzikir kepada Allah, menyebut kalimat thayyibah, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan keutamaan kepada kita dan kepada bapak ibu yang berada di rumah, yang mengikuti kajian kita secara online. Semoga Allah tetap memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa kita setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini saya mendapatkan satu tema pembahasan, yakni menyikapi perayaan Tahun Baru Masehi. Bener ya? Ini gara-gara karena mau tahun baru gitu ya. Jadi momennya dicocok-cocokin judulnya, ya kan? Ya, itu salah satu saja nanti yang termasuk dalam pembahasan. Akan tetapi yang lebih penting dan lebih utama secara umum, bahwa kita seorang muslim itu tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh anut grup biuk. Munreng Madura ngocak norok bunte. Kenapa demikian? Karena kita punya prinsip. Yang melandasi prinsip kita adalah din, agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terlepas apakah itu momentum tahun baru atau tahun lama, sepanjang hidup kita 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun, kita harus memegang prinsip hidup kita, berpegang kepada agama Allah Jalla wa'ala. Karena itulah ciri seorang muslim. Ciri seorang muslim itu berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan ikut-ikutan dan jangan menyerupai orang-orang kafir. Karena berbeda, orang mukmin dengan orang kafir itu beda. Orientasi hidupnya beda. Kalau orang kafir itu orientasinya dunia. Kalau orientasi hidup kita akhirat. Makanya dunia ini surga bagi orang kafir. Dan bagi orang mukmin dunia ini bagi apa, Bapak Ibu? Bagi penjara. Kata Nabi dalam hadis Muslim, coba dibuka Muslim nomor 2448. Silakan. 4048.
2488. 2488. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Tegas di sini Nabi menjelaskan bahwa dunia ini bukan orientasi hidup orang mukmin, karena bagaikan penjara. Kita nggak bisa hidup bebas. Sedikit begini nggak boleh, ini nggak boleh, makan diatur. Di penjara itu ibaratnya, minum diatur, makan diatur nggak orang mukmin itu Pak? Diatur. Ya. Ayam boleh, kambing boleh, babi haram. Orang kafir bebas, semua dimakan. Kita lele boleh nggak? Boleh. Kodok nggak boleh, haram makan suiki, ya kan? Orang kafir bebas. Ikan semuanya boleh meskipun jadi bangkai. Ya. Ular boleh nggak? Nggak boleh walaupun alasannya untuk obat. Jadi diatur gitu. Nikah boleh nggak nikah? Silakan sampai 4 kali. Ya kan? Gendaan nggak boleh. Jangan sampai punya cem-ceman, ya kan? Itu orang kafir bebas, nggak boleh. Kita orang mukmin nggak boleh. Ya, punya simpanan, punya will dan sebagainya, apapun istilahnya. Jadi bagai penjara, sementara orang kafir bagaikan surga. Takutnya hanya kepada hukum manusia. Asal dia bisa mensiasati hukum manusia, bebas dia. Selama dia punya duit banyak, bebas dari hukum manusia. Orang mukmin takut kepada hukum Allah sekalipun gak ada manusia, gak ada yang lihat, gak ada orang yang tahu, tapi dia tetap. Kenapa? Karena dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Itu orang mukmin. Karena mereka berharap balasan di negeri akhirat. Orang kafir gak percaya kepada negeri akhirat. Mereka meyakini kalau udah mati ya selesai. Ini orang kafir. Ya, jadi oleh karena itu sangat berbeda sekali orang mukmin itu prinsip hidupnya dengan orang kafir. Nah, kita jangan ikut-ikutan mereka. Nah, kita orang mukmin ini dalam kehidupan dunia ini kadang bergesekan gitu loh. Punya teman, punya kerabat yang ternyata tidak sama prinsipnya. Sementara mereka orang kafir, sementara kita orang mukmin. Kadang bergesekan. Maka Allah perintahkan kita apa? I'tasim billah, berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, itu baru dikatakan muslim. Kenapa? Sejak dulu dari zaman ke zaman orang-orang muslim itu disifati dengan orang yang teguh pendiriannya, berpegang kepada agama. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, yaitu pada ayat 78, ya, ayat terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim
huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakunu syahidan alaikum syuhada wa takunu syuhada'a 'alan nas wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wahtasimu billah. 3 disebutkan ciri dari orang mukmin itu. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, itu yang paling pokok. Orang dikatakan muslim, dia tegakkan sholat. Seluruh para nabi dan rasul, mereka sholat. Kemudian tunaikanlah zakat. Wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. 2 syariat ini tidak pernah dipisah, dan tetap dia eksis dari zaman ke zaman, tidak pernah dihapus. Tapi untuk zakat bagi mereka yang memiliki kemampuan, yakni bagi mustahik yang memenuhi syarat, yakni nisab dan haul. Yang ketiga, ciri muslim bagaimana? Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Iya, wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Kalau kita berpegang teguh kepada agama Allah, Allah berjanji akan menolong kita. Karena Dia Allah adalah, lanjut, Dia adalah pelindungmu. Maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Huwa maulakum. Kata Allah, Dia adalah pelindungmu. Allah itu pelindung kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kalau kita ingin ditolong, diberi oleh Allah bimbingan selama hidup kita ini sampai mati, kelak akan diganjar dengan kebaikan di akhirat, maka pegang teguhlah agama Allah. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, niscaya dia akan ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, yakni pada ayat yang ke 101. Silakan. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, apa janji Allah? Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala? Ada 4 kelompok manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka itulah yang telah diberi jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siapa 4 kelompok manusia ini? Buka An-Nisa surah 4 ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Iya, orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Alladzina an'amallahu 'alaihim.
Siapa mereka? Yaitu nabi-nabi, Para nabi, minan nabiyyin. Yang kedua, para siddiqin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar ucapannya. Yang ketiga, orang-orang yang mati syahid, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa yang nggak pengen mati syahid di sini? Semua pengen mati syahid karena besar keutamaannya. Cuman proses untuk menuju mati syahid itu kadang orang takut. Ya, syuhada. Ini orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, dan orang-orang saleh, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Apa kata Allah? Mereka semua itu, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. iya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman sebaik-baiknya, teman yang sebaik-baiknya. Jadi siapa tadi orang yang patut kita jadikan teman dalam hidup kita ini? Pertama tadi siapa? Hah? Nabi. Ustadz Nabi wis kaono Ustadz. Gimana cara menjadikan mereka teman? Ikuti sunnah-sunnahnya, hidupkan sunnahnya, ajarannya. Berarti kita berteman dengan beliau. Jangan benci kepada sunnahnya. Itu cara menjadikan teman beliau selagi beliau sudah nggak ada. Wah, kalau seandainya aku hidup di zaman Nabi, wah pasti aku jadi sahabat. Belum tentu, iya kan? Bisa jadi kau bergabung sama Abu Jahal, ya kan? Jangan berpikir pengen hidup di masa Nabi, ya kan? Ya udah, sekalipun kita tidak menemui atau berjumpa dengan Nabi, yang penting jadikan Nabi teman, ikuti ajarannya, hidupkan sunnah-sunnahnya. Berarti kita bergaul dengan Nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, demikian pula orang yang benar ucapannya. Maka dalam sehari-hari, kalau milih teman itu orang yang ucapannya itu jujur, benar. Ojo wong sing hobi ngapusi wong, ojo wong sing hobi gedak ngalor ngidul. Kalau juntrung iso opo ae sing diomongno, enggak manfaat. Enggak apa-apa kumpul sama orang yang sedikit bicara, tapi sekali bicara manfaat. Kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, nasihat-nasihat berharga. Nah, as-siddiq. Yang kedua, yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati syahid. Jalan hidupnya adalah membela agama. Kalau kita ingin berteman dengan para syuhada, ikuti jalan hidupnya. Jalan hidupnya apa? Membela agama Allah. Dengan apanya? Dengan hartanya. Dengan apanya? Dengan jiwanya. Dengan lisannya. Punya harta, infakkan di jalan Allah untuk kejayaan Islam, untuk keutamaan agama ini. Ojo mek gawe naktir rong ae rek mangan sak beldosmu, ya kan. Tapi enggak manfaat. Mending ngeki pengajian ngene iki kek ono mangan, manfaat enggak? Halo, mari ngaji dikai mangan, manfaat enggak? Gayamu menengahi. Ya kan? Uang yang kita keluarkan di jalan Allah, hatta untuk satu gelas seperti ini, satu botol, ini lebih bermanfaat daripada kau berikan ke teman-temanmu yang tidak jelas. Itu namanya berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, dengan harta dan jiwa. Nanti kalau saatnya kita harus mengorbankan jiwa kita. Wassalihin, dan jadikan teman orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa? Orang-orang yang beramal sesuai ilmu. Kadang ada orang beramal kelihatannya soleh tapi nggak ada ilmunya. Contoh, dia puasa. Ketika ditanya, kon poso apa? Poso weton. Saya tanya, ada nggak poso weton? Nggak ada dalam Islam poso weton. Loh, kon kok bedino poso? Iya rek ngerowot di wayahe. Nggak ada tuntunan puasa-puasa seperti itu. Kelihatannya amal soleh, tapi itu bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia lakukan amal perbuatan yang baik itu dengan dasar ilmu. Ya, itu orang-orang yang saleh.
Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka jangan kita menjadi orang-orang yang termasuk dua kelompok besar manusia yang kita berlindung setiap hari dari mereka. Siapa mereka? Dalam ucapan doa yang kita baca saat salat, kalimat dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang dikutuki. Al-maghdub, siapa mereka? Al-Yahud, Yahudi. Waddallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Ad-dallin, karena mereka beramal tanpa dasar ilmu, maka dia tersesat. Siapa ad-dallin itu? Yaitu orang-orang Nasrani. Jadi kita harus paham itu doa dalam suratul Fatihah, baca tafsirnya. Al-maghdub itu al-Yahud, ad-dallin yang kita ucapkan itu Nasrani. Jangan ikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu dikutuk, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Kebalikan dari Yahudi. Nah, seorang Muslim itu beramal sesuai dengan apa? Ilmu. Ketika dia sudah dapat ilmu, dia amalkan. Itu orang mukmin. Dan tidaklah dia beramal kecuali harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai menjadi dua kelompok ini. Dan kita tiap hari berlindung kepada Allah, mengikuti jejak langkah mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan kita ini meniru-niru keduanya. Jangan kita ini mengekor. Bahasa yang sering kita dengar dari ucapan para ulama, meniru perilaku mereka, baik itu dalam perkara agama atau di luar agama, yang itu kaitannya dengan prinsip agama kita, baik itu dalam ritual, dalam syariat, di dalam muamalah, di dalam adab-adab, etika-etika, maka kita dilarang tasyabbuh. Apa Bapak Ibu? Tasyabbuh. Apa tasyabbuh itu? Yaitu menyerupai, meniru, membeu. Kalau bahasa psikologinya mungkin berimitasi. Gak boleh kita berimitasi dengan orang-orang kafir, terutama dalam perkara-perkara prinsip agama. Kalau dalam urusan dunia silakan, itu urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan din agama, baik itu meliputi i'tiqad, keyakinan, syariat, hukum-hukum yang kita jalankan dalam kehidupan ini, ritual, ibadah, ubudiyah, muamalah dalam urusan hubungan kemanusiaan, apakah itu hutang piutang, jual beli, gade menggade, sewa menyewa, dalam bermuamalah, jangan mengikuti mereka. Dalam urusan nikah, dalam mendidik anak, dalam bergaul, ini adalah adab-adab etika yang Islam sudah mengatur semua itu, walaupun hanya prinsip-prinsipnya. Apalagi ada yang diatur secara rinci, tata caranya, syarat-syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, ada yang rinci. Maka janganlah kita tasyabbuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud nomor 4031, diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Iya. Bahasa yang lugas, sederhana, tapi sangat prinsip dalam hidup kita. Ini ucapan manusia yang hak, shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan ucapannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka ini harus difahami bahwa kita ini dalam hidup, dalam segala urusan itu berarti sudah ada aturan-aturannya. Nah, kita jangan mengikuti aturan yang lain. Din agama al-Islam ini agama seluruh para nabi. Itu aturannya tegas, jelas. Inti dari ajaran para nabi semuanya adalah tauhid, mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Maka kita jangan ikut-ikutan mereka. Ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid yang di situ mereka melakukan ibadah, kita jangan mengikuti mereka menjadikan masjid ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu perilaku orang-orang Yahudi itu seperti itu. Menjadikan kubur para anbiya itu sebagai apa? Masajidah, tempat beribadah. Nah, kita jangan ikut-ikutan kuburan dijadikan sebagai tempat apa? Ibadah. Jangan. Itu termasuk tasyabbuh. Jangan menyerupai mereka. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, baik, ini berasal dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Silakan di Tirmidzi kita buka versi yang lain nomor 2695. Sahih At-Tirmidzi nomor 2695. Silakan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Iya, laisa minna, tidak termasuk golongan kami man tashabbaha bi ghairina, yaitu orang yang menyerupai, yakni selain dari kami. Kami di sini siapa? Orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Nabi tegas mengatakan tidak termasuk golongan kami. Jangan berharap kita nanti berkumpul dengan para nabi. Nabi akan mengusir kita. Wis rono, minggir kon, minggato kono. Kon biyen nglakoni ngene-ngene. Kon duduk golonganku kon iku. Nabi sudah mewanti-wanti, laisa minna, tidak termasuk golongan kami man tasyabbaha, orang yang menyerupai, mengikuti bi ghairina, yaitu orang-orang selain kami. Ikhwatal iman, para bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Matan hadis maknanya di sini adalah man, yaitu barang siapa tasyabbaha, menyerupai, biqaumin, yaitu suatu kaum. Kaum itu bisa diartikan satu saja atau banyak. Bisa termasuk satu orang saja ataupun banyak. Suatu kaum, fahuwa, maka dia minhum, termasuk dari golongan mereka. Yang terkena kaidah hukum ini, yakni ucapan man itu siapa?
Yang dimaksud di sini adalah seorang muslim. Man, barang siapa atau siapa saja dari kalangan kita kaum muslimin, itu yang terkena hukum ini. Yang kedua yaitu mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena beban syariat. Tandanya kalau dia sudah baligh. Yang kedua apa? Yaitu orang yang akil. Di sini mukallaf itu di dalamnya yaitu akil dan balik. Kalau nggak berakal alias maaf gila, ada orang gila niru orang kafir, dihukumi nggak itu? Enggak, karena dia nggak berakal. Yang kedua nggak balik atau belum balik, masih kecil. Ada anak kecil niru-niru orang kafir, dihukumi dosa atau tidak? Enggak. Tapi kalau berakal dan sudah balik, semuanya di sini sudah balik nggak ya? Sudah anak 5, burung balik ya. Semua yang hadir di tempat ini semua berakal, ya kan? Oh, no, tasnya nggak berakal lagi nih. Hah? Nggak ada, cuman akalnya diangkat sedikit. Yaitu apa? Tidur. Orang tidur itu akalnya normal atau tidak? Nggak normal, makanya orang tidur tidak dihukumi. Orang tidur tidak dihukumi. Rufi al-qalam an thalathin. Pena catatan amal itu diangkat atas 3 orang. Yaitu yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur, maka tidak dihukumi dia. Tidak berlaku hukum halal dan haram bagi dia. Turu sik merem, mari ngono ngombe cokre. Cuman kok anak ngelindur ngombe cokre itu. Nek gak kebiak. Nah, itu pertanyaannya ya. Tapi sebetulnya kalau dia tidur melakukan perbuatan dosa, dia nggak dihukumi. Kenapa? Pena catatan amalnya diangkat bagi orang yang tidur. Yang kedua, yakni anil ghulami hatta yahtalim. Kepada seorang anak ghulam hatta yahtalim, hingga dia ihtilam. Apa ihtilam itu? Mimpi basah. Ya balik. Ya. Khurujul mani yang pertama kali. Atau kalau perempuan menarse, yaitu haid pertama. Baru dia dicatat amalnya. Yang ketiga, wa anil majnun, dan untuk orang yang majnun, apa majnun? Gila, hatta yakil, sampai dia berakal atau normal. Jadi orang gila meskipun baca Quran dapat pahala nggak? Iku gendengi santri, iku ngaji, ya. Gendengi kak santrinya nyanyi, nyabu. Cek jeru nih rek ono wong gendeng nyabu. Oleh duit tekon ndi nek gak dikei. Ya. Kalau santri ada itu. Gilanya santri kadang azan gitu loh. Ya masih beruntung tapi nggak dapat pahala. Baca Quran nggak dapat pahala karena dia apa? Orang gila kok. Tapi masih lumayan daripada nyanyi. Demikian pula kalau dia berbuat buruk, berbuat jelek, mencuri, ya. Anak-anak belum balik, atau orang gila berbuat dosa, membunuh orang misalnya. Makanya ojo direwangin ana wong gendeng, sing salah sapa? Sampeyan lapo cedek-cedek wong gendeng digudo ya kan? Jangan didekati. Kecuali kalau kita memang punya misi yang baik, ya kan? Wong gendeng ya dipegang, nek rambutnya dawa dipotong, kukune dawa dipotuli, ya kan, didusi cek seger, semoga dia sadar. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, itu bagus. Baik. Kemudian menyerupai, tasyabbaha yatashabbahu tasyabbuh. Menyerupai. Ini makna dari tasyabbuh itu menyerupai, mengikuti,
menjadi seperti. Afwan, ini ada suara-suara masuk ini di sini. Berarti ada yang ikut kajian lain tapi masuk di sini. Ada yang ceramah di sini. Baik, sudah. Baik, saya lanjutkan. Jadi tasyabbuh itu meliputi apa? Menyerupai, mengikuti dan menjadi seperti mereka. Itu termasuk dalam pengertian apa? Tasyabbuh, yaitu al-ittiba', mengikuti. Itu termasuk. Kalau ittiba itu pengertiannya mengikuti, kalau yang diikuti itu Rasulullah, boleh nggak? Wajib malahan ittiba. Kita menyerupai orang soleh, boleh. Yang dilarang itu menyerupai orang kafir. Wah, Kanjeng Nabi nek sholat koyok ngono yo, wis tak melok ayat. Nggak masalah, boleh. Atau kalau nggak orang soleh, ulama. Selama apa yang dilakukan itu ada dasarnya, ada dalilnya, kemudian kita ikuti. Karena ittiba itu mengikuti berdasarkan dalil. Kalau kita mengikuti tanpa dalil, itu berarti apa? Taklid namanya. Wis opo jare mbahku biyen ngene ya. Itu namanya taklid. Tapi setelah kita taklid kemudian belajar, oh ternyata ada dalilnya ya, dipelajari dalilnya, sehingga dia beramal berdasarkan dalil ini. Walaupun dulu pernah dia ikuti melalui orang tua, melalui guru, tapi setelah belajar dia memahami dalilnya, maka dia naik tingkat dari taklid menjadi ittiba. Nah kita ini beragama harus ittiba, jangan taklid. Kalau yang ditakliti itu benar masih selamat gitu loh. Kalau masalahnya kalau yang diikuti salah gitu. Maka yang selamat adalah belajar tentang agama ini, yaitu dalil-dalilnya. Ada sebuah riwayat yakni dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam hadis Muslim di nomor 1658. Tasyabbuh itu bisa diartikan ittiba, mengikuti. Kalau yang diikuti adalah orang-orang mukmin, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang saleh, fa insyaallah masih selamat. Tapi kalau yang diikuti adalah al-maghdub wad-dhallin. Siapa al-maghdub? Yahudi. Wad-dhallin Nasrani. Hati-hati. Nabi sudah mewanti-wanti kita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Silakan dari Abu Sa'id Al-Khudri 1658. Bukan ya? Kenapa? Salah mungkin nih. Nomornya salah ya. Baik, saya bacakan di sini. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatba'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, tradisi, budaya orang-orang sebelum kalian. Ini Nabi 14 abad yang lalu mengingatkan kita. Nanti akan terjadi pada orang-orang Islam, bahwa orang Islam ini akan mengikuti tradisi budaya, yakni orang-orang sebelum kita. Dari kalangan siapa? Al-Yahud wan Nasara. Bagaimana caranya? Atau orang-orang yang mengikuti itu shibron bishibrin, sejengkal demi jengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta.
Berarti semakin panjang, semakin jauh. Awalnya dikit-dikit ya, lama-lama banyak. Mulanya mungkin perkara-perkara yang kecil diikuti mereka, tapi akhirnya masuk kepada perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang termasuk pokok dalam agama. Akhirnya dicampur aduk akidahnya. Shibron bi shibrin, sejengkal demi jengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta. Ironinya apa? Lau dakhalu jurra dabbin, katanya. Sekiranya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak. Dab itu biawak ya. Biawak yang di Timur Tengah ya, bukan biawak yang di sini. Beda, Pak. Dab yang di sana itu pernah dimakan oleh sahabat, Nabi mendiamkan, halal. Karena ternyata setelah diketahui dab di sana itu herbivora. Kalau yang di sini bukan dab sebetulnya, bahasa yang cocok nyambe. Nggih. Nah, itu herbivora apa karnivora? Bukan karnivora, omnivora, apa saja dimakan sama dia. Hanya nggak boleh. Alasannya apapun, walaupun alasannya kadang untuk obat jangan ya. Jangan dimakan walaupun itu katanya menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Tanya Pak Dokter nyambe itu termasuk obat gatel nggak? Bingung dia ya kan. Langsung gini katanya gini. Nggak ada dalam literatur kedokteran, dalam jurnal kedokteran internasional nggak masuk nyambe ya kan. Tapi orang kita ini sekarang semakin banyak jual nyambe, kerengsengan. Kerengsengan nyambe itu. Saya pernah lihat satu, yaitu daerah Jatisari, Waru ya kan. Yang kedua itu dekat Marinir sana itu, dekat patung apa namanya rel kereta api itu, kerengsengan nyambe. Astagfirullah. Udah mulai Gersian. Oh iya ki wong Gersian, makanya ruh ya. Tapi nggak langganan kan? Ya, jangan sampai. Beda dop yang di sini dengan yang di sana. Tapi dikabarkan kenapa Nabi memilih dop ini? Karena lubang ini kalau ada hewan lain masuk ke lubang itu nggak akan bisa kembali. Kalau ada hewan yang masuk di situ dia nggak akan bisa balik. Itu ciri khas dari dop. Yang lubang daripada dop itu. Yang ini disebutkan ya, ini nggak ada pengertian yang lain ya. Mungkin dop itu kalau yang herbivora itu kadang dipelihara itu loh Pak. Yang kayak hewan purba itu loh, apa itu Pak? Iguana. Iguana itu herbivora nggak? Makan tumbuhan kan? Herbivora ya. Nggak akan mungkin mau kalau dikasih lele dia kan? Nggak mungkin. Tapi nyambe kayak ono lele, wah geragas ya kan? Itu. Lau dakhalu fi juhri dhabbin, sekiranya mereka masuk ke dalam lubang tersebut, yakni lubang biawak tersebut, lataba'tumuhum, niscaya kalian akan tetap mengikuti mereka. Artinya sekalipun mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengkufuri Allah, berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada Allah, tetap saja kalian akan ikut katanya. Sahabat penasaran, bertanya kepada Nabi, manhum, siapa yang kami ikuti itu tadi wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang sahabat mengatakan, al-yahud wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Ini cerdas ini sahabat, karena tiap hari sahabat itu diperintahkan untuk berlindung dari dua ini, ghairil maghdubi alaihim. Makanya dia bertanya, al-yahud wan nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Karena mereka lah yang hidupnya dekat dengan kita. Dikatakan mukmin, wong dia itu ada kitab, di dalamnya ada Allah, ya kan? Tapi dikatakan kafir, wong dia itu punya kitab dari langit. Dikatakan kafir, dia beriman kepada Allah. Tapi dikatakan mukmin,
mereka melakukan kekufuran, mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah punya anak, kekufuran atau tidak itu Bapak Ibu? Kufur. Loh itu kan orang Nasoro. Enggak, Nasoro itu ngikuti sebelumnya. Siapa? Yahudi. Yahudi itu menganggap ada anak Allah yang bernama Uzair. Kata Allah dalam surah At-Taubah pada ayat ke-30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Surah 9 At-Taubah ayat yang ke-30. Hilang baterai ente. Orang-orang Yahudi berkata, apa kata mereka? Uzair itu putra Allah. Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah. Padahal Uzair itu apa? Seorang nabi di kalangan mereka, tapi dianggap sebagai anak Allah. Terus, dan orang-orang Nasrani berkata, apa kata mereka? Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan yakni mulut-mulut mereka. Kemudian mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Nah, ternyata mereka itu mengikuti ucapan orang-orang kafir terdahulu. Mereka mengikuti ucapan kafir orang dahulu, maksudnya orang-orang musyrik. Rata-rata mereka itu kalau beriman kepada Tuhannya, mereka menganggap bahwa nanti ada anaknya yang dikirim untuk menyelamatkan dunia. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka mengikuti ucapan orang-orang terdahulu. Min qabl qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa berpaling? Kenapa? Mereka dapat kitab masalahnya. Mereka mendapatkan ajaran tauhid, tapi kenapa bisa berpaling seperti itu? Karena mengikuti para penyembah berhala. Tidaklah setiap penyembah berhala, mereka menyembah berhala itu dan mengharap datangnya juru selamat, yaitu anak dari dewa. Dulu ada yang menyembah dewa, namanya dewa Zeus. Itu berharap datang anaknya ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Siapa anak dewa Zeus yang diharapkan kedatangannya? Hercules. Ya, pernah nonton film Hercules? Nah, itu senenganmu biar. Itu ajaran syirik, keyakinan kepada dewa, dan dewa itu punya anak dikirim ke bumi untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Nah, itu. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengikuti para penyembah berhala. Nah, kita jangan seperti itu. Menempatkan Nabi dan Rasul melebihi kedudukan yang semestinya. Menempatkan Nabi dan Rasul kepada derajat ketuhanan. Maka nggak boleh mengkultus Nabi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengkultus Nabinya sampai kepada derajat ketuhanan. Nah, kita jangan begitu. Walaupun dengan ucapan-ucapan kita. Makanya tidak boleh kita mengucapkan Sya'Allah wa syi'ta. Sya'Allah, kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu. Nggak boleh. Cukup kata Nabi SAW, Sya'Allah wahda, kehendak Allah saja. Makanya Nabi ketika diucapkan seperti itu, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul, kata beliau, aja'altani niddan, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Nggak rela Nabi dibegitukan.
Yang kedua, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari KBC 1952, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maaf, 1903 kalau tidak salah tadi, yaitu la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kau melebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasara melebihkan Isa putra Maryam. Ini termasuk hulu mereka terhadap agama. Nah, kita juga begitu. Tidak boleh mengikuti mereka. Ini dalam perkara akidah, Bapak Ibu. Demikian pula dalam perkara-perkara selain akidah, selain keimanan, keyakinan. Dalam ibadah, wong Islam kok arep salat nyumet lilin dhisik. Siapa yang ibadahnya nyumet lilin? Orang kafir kan? Iya, bisa masuk kepada majusi, penyembah api. Nggak perlu ibadah pakai ngobong-ngobong nyumet geni, kecuali tujuannya untuk penerang masjidnya lampu mati, arep maca Quran, peteng nyumet lilin boleh, karena tujuannya bukan untuk itu. Ini ndak, lo lampu lo gak mati, dipateni, digenti lilin. Lah kok lapo iku? Karepe apa gitu. Iya Ustaz, cek khusyuk. Nek rodok peteng ambek lilin cek khusyuk. Ini tasyabbuh. Walaupun kadar tasyabbuhnya itu hanya sebatas itu, tapi tidak boleh. Wong lampu kok padang, lapo kok golek peteng-peteng, kemudian yang disumet lilin. Ini aneh ini kan. Kalau lampu mati kan nggak masalah, disumet lilin. Baik. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Tasyabbuh itu termasuk menjadi seperti, kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran ayat 105, surat 3. Walan takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Iya. Jangan kita mengikuti orang yang berfirqah-firqah. Al-Yahud wan Nasara, mereka terpecah belah. Yahudi menjadi 71, Nasrani menjadi 72. Dikabarkan oleh Nabi, umat Nabi ini juga akan terpecah menjadi berapa? 73. Tapi bukan berarti kita boleh berpecah belah, nggak boleh. Karena perintah Allah itu apa? Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Coba di Ali Imran itu, surah ketiga ayat 103 kalau tidak salah. Silakan. Hah? Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Iya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berfirqah-firqah. Jangan bercerai-berai. Tapi pegang teguhlah agama Allah Jalla wa Ala. Di sini disebutkan juga, la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, berfirqah-firqah dan berselisih. Maka kembalilah kalau terjadi perselisihan itu kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
Dzalika ahsanu khairu wa ahsanu ta'wil. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa katanya? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, mungkin itu pasti terjadi. Wajar manusia itu berbeda pendapat. Selama pendapat itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, sah. Dan selama perbedaan pendapat itu dalam perkara-perkara furu'iyah, bukan pokok-pokok usuluddin, pokok-pokok dalam agama. Dalam masalah furu' boleh. Makanya ada imam mazhab, ada Hanafi, ada Maliki, ada Asy-Syafi'i, ada Hambali. Mereka berbeda pendapat dalam perkara apa? Urusan cabang-cabang dalam Islam. Tapi mereka satu akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan berfirqah, berpecah belah. Jangan kalian mengikuti Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah. Jangan mengikuti Syiah, jangan mengikuti Sufiyah. Firqah-firqah ini sudah keluar dari pokok agama. Kalau hanya sekedar mengikuti mazhab dan kita mengikutinya dengan dalil yang disampaikan oleh para imam mazhab tersebut, boleh. Karena itu dalam urusan perkara furu. Nah, ayat ini melarang kita untuk apa? Berpecah belah dalam urusan pokok-pokok agama. Kalau sekiranya terjadi perbedaan pendapat, maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Faruddu ilallah, kembalikan kepada Allah wa Rasul, dan juga kepada Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya. Nah, suatu kaum di sini pengertiannya banyak. Seseorang atau sekelompok orang. Di dalam Al-Quran disebut Al-Qaum itu sebanyak 206 kali. Allah menyebut Al-Qaum. Qaum di sini yaitu bisa jadi orang mukmin. Qaum di sini dibagi yang kedua ghairul mukmin. Selain mukmin dan orang mukmin. Nah, kalau kita mengikuti orang mukmin masih boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud nomor 836. Ini contoh mengikuti orang mukmin. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu biasa bertakbir pada setiap salat fardu dan lainnya. Benar enggak? Cocok? Silakan baca. Silakan. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu biasa bertakbir pada setiap salat fardu dan lainnya, yaitu bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar terhadap siapa yang memujinya, kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya untukmu segala pujian, sebelum sujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika hendak sujud, bertakbir ketika bangun dari sujud, bertakbir ketika sujud, bertakbir ketika bangun dari sujud, bertakbir ketika bangkit dari duduknya pada rakaat kedua. Yang demikian itu dilakukannya pada setiap rakaat sehingga selesai sholat. Kemudian berkata ketika selesai sholat, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sesungguhnya sholat akulah yang paling menyerupai sholat Rasulullah SAW. Sungguh sholatku ini adalah betul-betul sholat beliau sampai beliau meninggal dunia. Iya. Maka di situ dia mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la aqrabukum syabahan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling menyerupai, paling mendekati
salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata syabahan di sini, syabahan di sini apa? Menyerupai. Menyerupai salat Rasulullah boleh enggak? Sahabat bahkan mengatakan, aku yang paling menyerupai salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. In kanat hadhihi la salatu hatta faraqad dunya. Sesungguhnya salatku ini adalah betul-betul salat beliau sampai beliau meninggal dunia. Ini contoh tasyabbuh yang baik. Kemudian tasyabbuh yang jelek di sini dalam surah An-Nisa 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa kata Allah? Ayat 115 dalam surah An-Nisa. Kalimat di sini silakan. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman dari Allah dengan jahanam bagi mereka yang durhaka kepada Allah. Salah satu bentuk kedurhakaan itu adalah menyelisihi jalannya para rasul, menyelisihi jalannya Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Wa may yushakikir rasula, dan barang siapa yang menentang, yakni para rasul, menentang para rasul yaitu menyelisihi jalannya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada mereka petunjuk. Dan yang kedua apa? Wa yattabi', dan mengikuti, ittiba ghaira sabilil mu'minin, yaitu mengikuti jalannya orang-orang selain mukmin. Pada saat itu orang mukmin siapa? Sahabat. Dan menyelisihi jalannya para sahabat. Maka metode mengikuti sahabat inilah yang disebut mengikuti manhaj para salafus saleh. Karena salafus saleh itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang Nabi mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian itu adalah pada masa kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang sesudahnya. 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi untuk diikuti. Nah, kita jangan menyelisih jalannya para sahabat, karena tabi'in mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in mengikuti mereka para sahabat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi ini secara umum dalam hal apapun dan kapanpun. Jangan kita ini baru mau belajar agama dengan benar kalau sudah mulai banyak pengaruh dari orang-orang kufar. Mau tahun baru, kita baru belajar agama supaya nggak menyimpang. Belajar agama dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya itu harus dipraktekkan untuk seluruh hari dalam kehidupan kita. Jangan menunggu kalau mau tahun baru saja baru kita takut kalau anak-anak kita mengikuti mereka. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang lebih ironi Bapak Ibu, kadang orang tuanya sendiri nggak tahu. Kadang orang tuanya yang tahu saja untuk mengingatkan anak ini susah. Apalagi anak sudah dewasa, bisa memilih hidupnya. Sudah diingatkan, nak nggak usah ikut perayaan tahun baru. Kadang masih ngilang, Pak. Nangen digikat isya kaono iki. Didelok sepeda motor lu. Kaono, ya kan? Sudah diingatkan. Padahal itu bukan hari raya kita. Bahkan berkumpul di tahun baru itu 3 hari raya atau simbol-simbol hari raya orang-orang
Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Kenapa orang-orang Yahudi ikut dalam hal ini? Karena mereka berharap kesesatan manusia, karena mereka tidak beriman kepada Isa dan tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad. Mereka itu hanya beriman kepada nabi-nabi sebelum Isa. Isa tidak mereka imani, walaupun mereka tahu itu adalah nabi. Makanya mereka menyesatkan orang-orang Nasara dengan intervensi kepada kitab mereka. Sehingga apa? Banyak sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia. Maka ajaran Paulus lah yang masuk ke situ. Dan kita tahu siapa Paulus? Dia adalah orang Yahudi. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Sehingga disesatkan manusia itu. Demikian pula wan Nasara. Karena tidak jauh tahun baru itu dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Demikian pula orang Majusi. Sehingga pada tahun baru pergantian Masehi itu, pada saat itu semua simbol mereka dikumandangkan, trompetnya mereka tiup, loncengnya mereka bunyikan, dan termasuk apinya mereka nyalakan. Karena Majusi itu menyembah api. Kalau dulu mereka membakar api unggun. Kalau sekarang mereka punya teknologi bagaimana api itu bisa menjulang tinggi. Maka dibuatlah kembang api. Ini adalah simbol yang kadang-kadang kita nggak paham, tapi kita ikut merayakan. Yang pertama dari segi akidah, ini bisa rusak akidah kita. Yang kedua dari segi harta, termasuk apa? Tabdzir, pemborosan. Wala tubadzirhum tabdzira, kata Allah Jalla wa Ala. Jangan kalian menghambur-hamburkan hartamu. Kembang api ku piro rek situ. Delok modele. Akeh ta modele. Oh. Dodolan kan. Ya. Itu uang itu Bapak Ibu. Sayang apabila dibakar begitu saja. Sia-sia. Allah akan bertanya tentang harta kita. Min ainak tasabahu, dari mana kau dapatkan hartamu? Wa fima anfaqahu, dan kemana uang itu kau belanjakan? Termasuk dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk kepentingan sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan seorang mukmin mestinya. Sia-sia semua itu. Dari segi akidah, dari segi harta, dari segi waktu. Kau habiskan waktumu untuk apa? Mending turu timbangannya melek anu Ustaz, ngobrol tahun baru gitu, mbek bakar apa? Gurami. Bakar gurami, Pak. Ya. Habis waktu kita. Kenapa demikian? Nabi mengingatkan kita, nikmatani maqbunun alaihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Yang dua nikmat ini manusia itu mayoritas lalai dari nikmat itu. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat banyak orang lalai. Termasuk orang itu tidur sampai larut malam atau bahkan tidak tidur, termasuk hal-hal yang dapat merusak kesehatan nggak? Dapat merusak kesehatan. Berarti dia lupa akan kesehatannya. Yang kedua wal faragh. Apa faragh? Waktu luang. Waktu luang itu bisa digunakan untuk kebaikan, berzikir, sholat, membaca Al-Quran. Tapi ngapain buat kongko-kongko, melean sewengi, ambek delok umek ke Surabaya iki nek tahun baru kaya opo ya kan? Apalagi ada yang di pinggir laut untuk melihat apa? Konser apa nang laut? Ada. Oh, konser apung gitu ya. Masya Allah. Masih ada nggak? Punya tiketnya? Langsung mau Ustaz, mau.
Kayak no aku kabeh tak obong mari ngono. Cek gak budal sampean, ya. Mau. Ya. Ya, jadi ini contoh menyia-nyiakan harta dan menyia-nyiakan waktu. Makanya kita jangan ikut andil merayakan seperti itu, karena itu bukan milik kita. Normal lah kita hidup, ya Isya setelah sholat tidur supaya kita bisa bangun jam 1/3 malam terakhir, yaitu jam 2, jam 3 untuk sholat tahajud. Coba nek tahun baru melekan tahajud nggak? Tahajud subuh kerinan ya kan? Karena wis ngantuk, sik tak tidur dilu ae kok subuh tak tangi. Bablas tangi jam 09 ya kan? Makanya lihat nanti kuliah subuh tanggal 1 Januari deloken rame apa sepi? Halo. Iki kan seperti ini kan termasuk banyak ya. Ingat-ingat contoh siapa nanti di sini? Ya, deloken subuh tanggal 1 Januari. Ya, sik salat subuh enggak? Nek sik salat subuh, wah mukmin. Ya, tapi nek wis gak ono, deloken nang ndi? Nek nang omah turu, tahun baruan berarti. Hah? Dauro. Wah, ono maneh iki. Ya kan? Ya. Ngaji dauro sampai jam 2. Wah. Wis ojo aneh-aneh. Ya kan? Wis turu ae, ya kan? Nanti engko akhirnya apa? Akhirnya buat acara, walaupun acaranya itu acaranya bagus ya, tapi sama aja nanti mirip dengan merayakan nanti. Ya. Jangan merayakan, artinya apa? Jangan kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas khusus untuk menyambut akhir tahun dan tahun baru. Sudah normal lah seperti biasa begitu. Nggak ada yang istimewa kok. Maaf ya, saya haji tahun 2007 sampai 2008, 2 tahun ya. 2 tahun kan berarti ya. Itu pas saya haji 2007-2008, itu pas akhir tahun. Tahun 2007-2008, tahun barunya di sana. Di sana Pak, nggak ada apa-apa sama sekali Pak. Nggak ada orang merayakan tahun baru, orang ini, orang itu. Biasa aktivitas normal, itu tanah suci, Mekah, Madinah. Ya mulai beliau, yo gak jeda tok sing liyane yo akeh. Wong konser ae saiki ono kok. Biskup wis ono, iya kan? Iya. Ya apa budal ta? Budal umroh maksudnya. Jangan beleot ke sana, ya kan? Engko Mas beleot kepingin delok konser yang diadakan MBS. Apa MBS? Hah? Kan kemarin ngadakan MBS. Muhammad bin Salman ngadakan konser besar kan? Ngundang rapper kan? Sopo iku? Ya jangan. Itu jangan dijadikan ukuran. Wong Saudi saiki ono biskup, ono ini. Itu ukuran yang keliru. Jangan dijadikan standar. Kenapa? Akhir zaman itu akan semakin rusak. Termasuk nanti di dekat tanah suci itu banyak kerusakan di situ. Karena ukuran dalam hadis-hadis Nabi itu ukurannya apa? Jazirah Arab. Gedung-gedung yang tinggi itu kan tanda kiamat kan? Dari dulu sudah ada. Di Inggris muncul dulu Big Bang, menara yang jam besar itu kan, itu bangunan yang tinggi kan, itu sudah lama. Di negeri-negeri kafir sudah lama banyak bangunan tinggi, tapi di Saudi belum ada, di Jazirah Arab belum ada. Sekarang udah mulai bermunculan, itu berarti sudah semakin dekat. Karena ukuran itu dalam hadis itu dilihat Timur Tengah. Kalau Timur Tengah sudah rusak, tunggu tanggal mainnya. Ya, kalau di sini wes DCI rusak lah. Ojo ngomong Hollywood wes rusak DCI, Bollywood wes DCI, Dollywood wes DCI Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini pesan saya yang terakhir, ya tetaplah istiqomah berpegang kepada agama Allah, jangan ikut-ikutan perilaku orang-orang kafir, orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat di kalangan al-Yahud wan Nasara. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan bagi ibu-ibu yang berada di rumah, bapak ibu yang online, saya berikan kesempatan waktu juga untuk bertanya. Silakan. Nggih. Monggo. Pak Fadlan ya? Nggih, monggo Pak.
Oh ya, baik begini. Nabi mengatakan la tushhabul malaikatu fi rufqatin fihi tasawir fihi kalbun wala jarash. Buka Muslim 1992 atau 9, coba dicek, saya agak sanksi nomornya. Malaikat tidak akan menemani rumah atau seseorang yang di situ ada lonceng dan anjing. 1900 berapa? 94. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Malaikat tidak mau menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng. Iya. La tashabul malaika. Malaikat tidak akan menemani, yakni seseorang yang di dalam rumahnya itu ada apa? Ada anjing dan lonceng. Ya, intinya bukan hanya di rumah ya, di mana saja. Jangan sampai kita ini mengikuti mereka. Sebentar, saya tampilkan hadisnya di sini. 1990 ya 94. Baik. Ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda, malaikat tidak mau menemani orang-orang yang di rumah mereka ada apa? Anjing dan lonceng. Yang kita harapkan kehadiran malaikat itu di mana saja? Halo. Pertama di rumah. Kedua di mana? Di masjid. Ketiga di mana? Dalam perjalanan. Atau di majelis ilmu. Mungkin majelis ilmu itu di luar rumah. Kita hadir, kita berharap kehadiran malaikat. Maka jangan sampai ada di situ lonceng dan sejenisnya. Termasuk di rumah ada apa? Bel itu kelintingan gini. Kelondong-kelondongnya sapi. Lonceng enggak itu? Atau pipa-pipa yang disusun dengan tidak simetris, kalau kena angin kelinting. Termasuk turunan lonceng enggak itu? Jangan. Malaikat tidak suka di tempat yang ada lonceng dan sejenisnya. Termasuk juga apa? Suara dari lonceng itu sebetulnya. Saya tanya, jam. Ada loncengnya nggak? Ada. Dong, dong. Itu rata-rata buatan mana Pak? Dari Eropa apa dari Afrika? Oh no, tak Afrika nggak bingung. Rata-rata dari Eropa. Ya, dan itu adopsi suara lonceng yang di gereja, adopsi supaya mengingatkan mereka tentang lonceng itu. Dan itu memang lonceng suaranya. Nah, jangan ada di rumah kita. Yang ironi ada di masjid. Pernah nggak masjid melihat ada jam lonceng seperti itu? Iya. Saya pernah, maaf di Sidoarjo saya nggak sebut masjidnya. Ya, masjid kayak dunia fantasi itu. Ya. Saya sholat Pak, zuhur Pak. Zuhur itu bunyinya berapa Pak? Ketika baca Al-Fatihah, dong, dong, langsung pikiran saya itu terganggu. Ingat suara yang sering saya dengar di Tanjung Sadari. Karena rumah saya kan daerah Kebalen. Ya. Kalau pas pagi, sejak kecil, suara gereja yang di Tanjung Sadari itu loncengnya sampai ke rumah. Dengar itu.
Tong tong. Ingat saya, waduh, koyok gereja. Enggak khusyuk, Pak. Saya keluar, Pak. Enggak jadi sholat di situ, cari masjid lain saya. Ya karena itu. Nah, saya sarankan kalau antum takmir masjid bukan berarti jamnya dibuang, ojo. Maksudnya kita ambil fungsi waktunya, tapi jangan aktifkan apanya? Jangan aktifkan loncengnya. Bisa nggak dimatikan itu? Bisa. Ya, termasuk apa? Bukan hanya di masjid, di rumah, di mobil kita. Butuh nggak kehadiran malaikat? Butuh menemani perjalanan kita. Makanya jangan sampai mengusir malaikat di mobil kita dengan suara lonceng, apalagi musik. Kita enggak kan bosen rek nang tol nyetel iki rek dangdut ngene-ngene. Ya, itu wis dikoncoi malaikatnya semburat kabeh, krungu keong racun ya kan. Mari malaikatnya semburat, dhek keracunan. Ya, itu ngusir malaikat itu. Termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang dinaungi dengan sayap malaikat. Selama yang dibacakan Al-Quran, yang dibacakan Al-Hadis, As-Sunnah, jangan diusir malaikatnya. Kadang ada pengajian, Al-Quran disampaikan, hadis disampaikan, setelah itu musik, dung 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 dung, musik berlantun. Ada nggak pengajian plus dengan musik begitu? Iku podo malaikat diundang, mari ngono diusir. Ya, malaikat lari semua itu mendengarkan musik seperti itu. Nada dan dakwah wis mbuh karepmu apa jenenge ya kan. Ya, jadi itu. Baik, silakan Pak Akbar kalau ada pertanyaan. Wah, ini silakan. Amin. Ya, apakah nonton bioskop itu tasyabbuh? Ya, baik. Lihat nontonnya di mana. Ya kan? Kalau kita menghadirkan bioskop itu di rumah, berarti dia punya apa? Mini theater, ya kan? Wah, kalau di sana 21, ini berapa? 11. Ya di HP, di rumah lah. Katakan dia punya studio kecil dipakai untuk mini theater di situ, ya kan? Satu. Kalau di rumah, satu. Syarat kedua, yang ditonton itu yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ya, yang tidak maksiat. Masih nang omah nek sing didelok bokep yo gak oleh. Boleh enggak? Walaupun berdua. Suami istri, boleh enggak nonton begituan? Enggak boleh, Ustadz. Kalau saya enggak nonton, saya enggak gereng, Ustadz. Syaitan itu. Ya kan? Hati-hati, itu subhat dari syaitan. Enggak boleh berdua, walaupun berdua enggak ada orang lain, anaknya tidur semua. Kenapa? Melihat aurat orang lain itu boleh enggak? Enggak boleh melihat aurat orang lain itu. Walaupun itu bukan live, ya kan? Walaupun itu apa? Rekaman dan sebagainya. Jadi yang baik misalnya nonton, misalnya ya sesuatu yang mubah misalnya. Boleh, misalnya nonton sepak bola. Di rumahnya ada mini theater. Boleh nggak? Nggak ada larangan nonton sepak bola. Mubah, ya kan? Yang nggak boleh itu meninggalkan sholat, nonton bola. Itu yang nggak boleh. Kalau waktunya sholat ditunaikan, kewajiban ditunaikan, nonton bola boleh-boleh saja. Selama yang dilihat itu syar'i atau tidak menyimpang. Tapi kalau olahraga yang lain yang ditonton apa? Voli pantai perempuan. Boleh nggak? Halo? Boleh. Nggak boleh, ya kan? Jadi itu. Nah, jadi kalau itu di rumah yang ditonton tidak maksiat, boleh. Nah, kalau misalnya itu di 21, nah ini yang masalah. Kenapa? Bukan menyerupai orang kafir. Seandainya tidak ada orang kafir melakukan itu, tapi ketika ada tempat di situ campur baur jadi satu, laki perempuan, inilah yang disebut dengan ikhtilat. Apa ikhtilat? Campur baur laki perempuan di tempat itu. Kadang di situ
Datang dua sejoli yang bukan mahram. Wong loro tuku tiket situ, bangku siji pangku-pangkuan. Ya kan? Kadang yo tuku loro tapi yo berdua. Misalnya begitu. Ada tempat maksiat nggak itu? Jadi tempat maksiat nggak? Tidak semua yang hadir di 21 itu adalah suami istri. Seandainya suami istri nggak boleh bercampur baur, apalagi di situ ada yang bukan mahram, ada yang belum suami istri. Gelap lagi ketika waktu main, terang atau gelap? Gelap. Banyak nggak terjadi maksiat di tempat itu? Dan kita membiarkan tidak? Dalam kaidah usul, ya, asyariku fi syarri syarrun. Asyariku fi syarri, bersekutu dengan keburukan, syarrun, hukumnya buruk. Bersekutu dengan kejahatan, hukumnya jahat. Ini ada satu majelis, di situ diedarkan khamr, minuman keras. Kita diem saja, walaupun tidak ikut minum. Ayo silakan, tos, enggak. Saya ini muslim, enggak mau. Silakan. Nah, termasuk dihukumi apa orang ini? Sama seperti mereka. Kenapa? Karena bersekutu dengan peminum khamr, bersekutu dalam perbuatan haram, maka hukumnya haram. Nah, kita juga begitu di tempat yang satu, di situ banyak terjadi maksiat, ada ikhtilat, dan kita biarkan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan yang kedua, itu bukan hanya tasyabbuh, mengikuti orang kafir, afwan. Bercampur baur itu bukan hanya mengikuti orang kafir, tapi apa? Itu mengikuti seruan iblis. Kenapa? Karena iblis itu pertama kali mengumpulkan manusia, laki perempuan, yang digonong turun, yang di pantai berkumpul untuk mendengarkan seruling, yaitu alat musik pertama yang diciptakan oleh iblis, dan iblis sendiri menjadi konser tunggal ketika itu. Dia menyamar sebagai seorang lelaki yang memiliki alat yang ditiup, yang membuat orang terlena sehingga mereka berkumpul jadi satu. Itulah konser pertama dalam kehidupan dunia yang terjadi pada saat antara zaman Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Syirik belum ada, itu zaman Nabi Nuh. Tapi dari situlah nanti akan muncul perzinaan. Antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Ahzab 33 ayat 33 tentang berhias ala jahiliyah. Surat 33 ayat 33. Di situ diterangkan tentang iblis pertama kali mengumpulkan manusia untuk mendengarkan konser tunggal yang dilakukan oleh iblis sendiri, yaitu meniup seruling. Nah, sekarang iblis membuat diversifikasi produknya macam-macam. Ya, bukan hanya ditiup, tapi ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang digesek. Yang ditiup aja sekarang beraneka warna, ya kan? Yang ditiup ada yang miring, ada yang begini. Apa ini? Ya kan? Ada yang begini ditiup. Apa itu? Saxophone, ya kan? Ya. Enak nggak? Sampean seneng nggak ngurung ono Kenichi? Wah, ya kan? Aku lah rotek sampean. Ya, jadi hati-hati dengan lonceng itu. Jangan mengusir malaikat, ya, begitu. Jadi termasuk itu adalah ikhtilat, bercampur baur laki perempuan. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir. Terakhir, Pak, ya. Nih, silakan. Waduh, iku kok bahas sak pengajian gak entek. Engko ae, ya kan, kesuwen, ya kan. Engko ae, ya. Kok suwe engko akhirnya gak tuntas-tuntas. Yang jelas ya, ikuti petunjuk dari, ya kita nggak bicara agama lah, bicara ahli kesehatan aja lah, ya kan? Kalau agama sudah jelas, ya. Sesuatu yang madorot itu pasti dilarang. Tanya aja kepada ahlinya di bidang kesehatan. Saya tanya, rokok itu sehat apa enggak? Ya, bahkan di situ ditulis apa? Rokok membunuhmu. Masalahnya orang yang rokok gak iso moco.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.